Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Farhanus Fairuz dengan NIM 1700137. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan dasar mengajar. Nah, di antaranya itu ini adalah mata kuliah dari Miko Teaching. Dosen pengampunya yaitu ada Bunda Jujuran Tamanata, MPD. Nah, sekarang kita akan menyaksikan bersama-sama. Selamat menyimak. Oke, lanjut ya. Nah, ada 3 keterampilan dasar mengajar. Apa aja sih? Jadi, kita sebagai calon guru ataupun kita sebagai calon pengajar harus mengetahui dan tahu 3 keterampilan dasar mengajar. Nah, kira-kira apa aja ya 3 dasar keterampilan mengajar? Lanjut. Nah, di sini ada 3 keterampilan dasar mengajar yang harus kita ketahui sebagai calon guru ataupun sebagai calon pengajar. Mengapa? Karena ini semua keterkaitan dan juga akan bermanfaat ketika kita kelak akan menjadi guru dan mengajar di dalam kelas. Nah, yang pertama adalah keterampilan membuka. Ya, jelas kita sebagai guru juga ketika kita akan memulai dan mengajar di dalam kelas, kita juga harus ada keterampilan membuka dan mengetahui apa itu keterampilan membuka. Selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Ya, jelas kita juga harus bisa menjelaskan kepada anak-anak apa inti pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada mereka. Dan yang ketiga ada keterampilan menutup. Jadi keterampilan menutup ini bagaimana setelah kita membuka, terus menjelaskan, dan terakhir kita ada keterampilan menutup yang dimana mengevaluasi dari hasil belajar tersebut. Lanjut ya teman-teman. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu sesuai dengan yang tadi ya, keterampilan membuka pembelajaran. Di sini, menurut Hidayah, keterampilan membuka pembelajaran adalah usaha guru mengkoordinasikan mental peserta didik agar siap dan menerima dalam pembelajaran. Oke, kita garis bawahi ya teman-teman, ataupun kita tarik benang merah dari menurut Hidayah ini. Nah, keterampilan membuka ini adalah usaha guru untuk mengkondisikan mental dalam menerima pembelajaran. Benar banget. Jadi teman-teman, ketika kita membuka pembelajaran juga kita harus bisa mempersiapkan peserta didiknya seperti apa dan juga mereka apakah sudah siap untuk belajar atau belum, seperti itu. Jadi kita juga harus tahu dari karakteristik setiap anaknya. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai guru dan dalam keterampilan membuka pembelajaran. Yang pertama, menarik perhatian. Ya, jelas banget. Jadi, menarik perhatian ini harus diketahui dan kita juga sebagai guru harus kreatif, mempunyai kreativitas masing-masing yang dimana kreativitas ini bisa menarik perhatian. Ini menarik perhatian tersebut bisa dengan membawa media, alat media, ataupun bisa dengan membawa hal-hal yang bisa menarik perhatian dari peserta didik itu sendiri. Nah, lalu ada menimbulkan motivasi. Ya, betul juga. Menimbulkan motivasi ini sangat penting dalam membuka. Kenapa? Karena ketika kita akan memulai belajar, itu kita membutuhkan hal-hal yang memberikan semangat kepada diri kita masing-masing gitu. Jadi otomatis menimbulkan motivasi ini juga adalah keterampilan membuka pembelajaran yang harus kita ketahui. Lalu ada memfokuskan perhatian. Ya, memfokuskan perhatian juga adalah hal yang sangat penting gitu. Kenapa? Memfokuskan perhatian berarti ketika kita akan menjelaskan kepada anak-anak, kita juga anak-anak akan mengetahui apa yang kita sampaikan. Otomatis yang harus kita lakukan di awal adalah memfokuskan perhatian mereka agar mereka memperhatikan kita sebagai guru ketika menjelaskan. Seperti itu. Dan yang selanjutnya ada memberikan acuan atau rambu-rambu. Nah, ini bisa kita setiap step by step kepada anak-anak gitu, diberikan kepada anak-anak. Jadi seperti dalam membuka pembelajaran, kalau di PAUD itu yang pertama bisa dengan baris berbaris, lalu ada membaca doa, lalu ada bernyanyi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengaitkan pembelajaran. Jadi ketika dibuka di awal, keterampilan membuka pembelajaran, kita juga harus mengaitkan pembelajaran apa yang akan kita sampaikan di selanjutnya. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi teman-teman.
Oke, yang kedua kita akan bahas mengenai keterampilan menjelaskan pembelajaran. Tadi kita sudah mengetahui keterampilan membuka dalam pembelajaran, dan sekarang kita akan membahas mengenai keterampilan menjelaskan pembelajaran. Nah, ini adalah poin yang kedua yang sangat penting juga perlu kita ketahui. Yang dimana suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti sehingga mudah dipahami para peserta didik. Ya, kita bisa tarik kesimpulan atau tarik benang merah dari pengertian keterampilan menjelaskan pembelajaran ini adalah keterampilan menyajikan bahan belajar untuk dipahami para peserta didik. Ya, betul banget. Jadi, keterampilan dalam menjelaskan ini adalah apa yang akan kita sampaikan kepada mereka itu bisa sampai dan bisa diterima oleh anak-anak. Jadi, mereka paham dan mengerti apa yang kita sampaikan dari gurunya itu sendiri. Oke. Nah, di sini hal-hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah membuat perencanaan. Ya, kita sebagai guru harus juga mempunyai perencanaan apa yang akan kita berikan, apa yang akan kita pelajari kepada anak-anak gitu. Nah, biasanya kalau di PAUD itu ada yang namanya dengan RPPH. Nah, itulah pentingnya dari perencanaan ini. RPPH ini adalah bagaimana kita sebagai guru menyiapkan hal-hal yang harus kita siapkan ketika sebelum mengajar di dalam kelas. Contohnya kita bisa menentukan tema yang akan kita sampaikan, tema di hari itu juga, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan anak usia dini. Nah, yang kedua adalah menjelaskan atau penjelasan atau menjelaskan. Penjelasan atau menjelaskan sesuai dengan keterampilan menjelaskan. Ya, di sini juga kita sebagai guru harus menjelaskan. Nah, menjelaskan di sini harus disesuaikan dengan karakteristik anak-anak gitu. Ketika anak-anak merasa sudah bosan ataupun anak-anak sudah tidak memperhatikan kepada kita, maka kita menjelaskannya harus dengan lebih menarik perhatian dari mereka agar apa yang kita sampaikan tetap tersampaikan kepada anak-anak. Dan yang terakhir adalah selalu melibatkan siswa. Ya, ini penting, poin penting banget yang perlu kita perhatikan juga sebagai calon guru atau calon pengajar. Mengapa? Karena ketika kita menjelaskan, tidak adanya interaksi antara guru ataupun siswa dengan siswa, itu sedikit kemungkinan anak-anak kurang mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi otomatis kita harus bisa berinteraksi selalu dengan siswa ketika menjelaskan seperti itu. Lanjut ya, agar kita tahu apa itu selanjutnya. Oke, nah selanjutnya ada prinsip keterampilan. Nah, prinsip keterampilan menjelaskan pembelajaran ini menurut Kamulian 2014, diantaranya yang pertama adalah menjelaskan harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Ya, betul banget. Jadi ketika kita menjelaskan tadi yang sudah saya jelaskan ya, bahwasannya ketika kita menjelaskan harus disesuaikan dengan kemampuan dari karakteristik peserta didiknya itu sendiri. Lalu yang kedua, menjelaskan harus diselingi dengan tanya jawab. Iya, jadi kita tadi harus bisa berinteraksi dengan anak-anak gitu, agar anak-anak paham apa yang kita ajarkan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah materi penjelasan harus dikuasai secara baik oleh guru. Ya, kita juga sebagai guru harus bisa menguasai materi yang apa yang kita sampaikan. Jangan sampai ketika kita menjelaskan di dalam kelas ternyata kita blank gitu, ataupun kita tidak mengetahui apa yang akan kita sampaikan di selanjutnya gitu, dan anak-anak pun akan mengerti gitu apa yang disampaikannya. Lalu yang keempat, menjelaskan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, betul, kita harus ada tujuan pembelajaran itu untuk apa gitu di kemudian hari. Lalu materi penjelasan harus bermanfaat dan bermakna bagi peserta didik. Jelas apa yang kita sampaikan harus bermanfaat untuk anak-anak gitu. Lalu dapat menjelaskan harus disertai dengan contoh-contoh konkret dan dihubungkan dengan kehidupan. Ya, apalagi kita sebagai calon guru PAUD, kita juga harus bisa memberikan materi-materi gitu kepada anak-anak atau dengan contoh-contoh yang konkret gitu. Agar apa? Agar mereka paham apa yang kita sampaikan. Karena kan kita tahu ya bahwa anak PAUD tuh
abstrak gitu ya, pemikirannya. Oleh karena itu kita juga harus bisa menyampaikan kepada mereka dengan contoh-contoh konkret atau contoh-contoh nyata yang ada di kehidupan. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Oke. Selanjutnya ada keterampilan menutup pembelajaran. Ini yang terakhir, poin terakhir yang perlu kita ketahui adalah keterampilan menutup pembelajaran adalah keterampilan menutup pembelajaran, keterampilan guru dalam mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Nah, ini adalah poin penting juga karena ketika kita sudah membuka lalu menjelaskan, tetapi penutupannya atau mengevaluasiannya itu kurang, itu seperti hal yang kurang atau nihil gitu. Karena anak-anak, apakah anak-anak sudah mengetahui kan gitu dari awal sampai akhir, jadi otomatis kita harus mempunyai keterampilan menutup pembelajaran. Nah, ini ada komponen-komponen keterampilan menutup pembelajaran. Kira-kira apa aja sih gitu kan keterampilan menutup yang harus diketahui oleh kita sebagai calon guru? Nah, yang pertama adalah meninjau kembali pembelajaran yang sudah disampaikan. Jelas, jadi kita harus meninjau apakah ada yang kurang ketika kita menjelaskan dari awal, ataupun hal-hal yang membuat anak-anak keliru ataupun tidak mengerti gitu. Jadi kita harus meninjau ulang. Lalu mengevaluasi pembelajaran agar mengetahui keefektifannya. Ya, biasanya di PAUD itu bertanya, tadi kita harus belajar apa ya anak-anak, teman-teman gitu. Di situ juga ada evaluasi dari guru ataupun dari muridnya. Lalu membuka garis kesimpulan, tindak lanjut atau menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya atau esok hari. Nah, di sini kita juga sebagai guru harus bisa menyimpulkan apa yang telah kita sampaikan dari awal sampai akhir. Jadi pembelajaran yang kita sudah sampaikan kepada mereka kita simpulkan, bisa itu dengan kita memberikan memberi kepada anak untuk menyimpulkan, ataupun dari kita sebagai guru dalam menyimpulkan pembelajaran atau dari materi apa yang kita sampaikan di kemudian hari, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, yaitu 3 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru. Di antaranya ada keterampilan membuka, menjelaskan, dan juga menutup. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di luar sana, karena kita sebagai guru harus bisa mempunyai 3 keterampilan tersebut. Dan jadilah guru yang bisa melahirkan dan mencerdaskan generasi-generasi emas di generasi selanjutnya. Dan kita sebagai guru PAUD harus bangga ketika kita mengajar anak-anak emas atau golden age untuk menjadi anak-anak generasi emas di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.